Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adik Mal Perkasi dengan NIM 23051204002. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuka praktikum VPN Office to Office. Untuk topologi jaringannya seperti ini, dan topologi jaringan ini masih sama seperti yang digunakan pada praktikum sebelumnya, yaitu VPN Office to Client. Untuk pengaturan address, itu gateway, terus dan lain sebagainya itu masih sama seperti yang sebelumnya. Di sini saya akan tes ping dulu sebelum melakukan praktikum VPN Office to Office-nya. Ini saya akan buka Windows pada PC 1, yaitu PC customer yang berada di bagian R customer A, dan Winbox pada PC3 yang berada di R customer B. Di sini saya akan ping di router customer A terlebih dahulu. Pada router customer A, saya akan ping pertama kali itu ke IP 1111. Ini saya akan ping terlebih dahulu. Ping 1.1.1.1. Terlihat di sini bisa untuk IP 11 di ping. Selanjutnya yang kedua akan ping ke IP 2.2.2.10. Ping 2.2.2.10. Dan seharusnya juga bisa, ya terlihat di sini bisa. Dan yang ketiga, kita akan ping ke IP PC3 yang berada di router customer B, dan seharusnya ini tidak bisa karena belum ada VPN yang digunakan atau dipasang. Ping 192.168.1.2.11. Dan sini tidak bisa. Berikutnya di sini saya akan ping di router customer B. Ping 2.2.2.3. Lihat di sini bisa untuk ping yang pertama. Kemudian untuk ping yang kedua itu akan ke router customer A, ping 1.1.1.10. Lihat di sini juga bisa. Dan yang ketiga itu akan diping ke PC1 yang berada di router customer A. Ping 1.2.1.1.11. Seharusnya ini tidak bisa karena belum ada VPN terpasang. Ya, lihat di sini tidak bisa. Selanjutnya, di sini kita akan testing root dengan tracer. Pertama, saya akan testing root dengan tracer pada router customer A. Di sini langsung saja to tracer root ke 1.1.1.1. Lihat ini langsung terhubung dengan R customer A, karena ini juga berada di R customer A. Selanjutnya saya akan tool trace route ke router customer B. dua titik 10. Lihat sini address-nya dari customer A, kemudian ke 14, kemudian ke 34.34.34.3, baru ketemu dengan R customer B 2.2.2.10. Berikutnya sini saya akan tool trace route ke PC3 yang berada di router customer D. Tool trace route 192.168.2.11. Dan ini tidak sampai ya untuk ke RK sama ke PC3 yang berada di RK sama RB. Ya, sini saya akan coba tool trace route di router customer B. Pertama saya akan tool trace route ke router customer A. Mohon maaf, tool trace route ke router customer B, yaitu IP-nya 2.2.2.3. Ini bisa dilihat langsung ketemu dengan R customer B itu sendiri. Kemudian saya akan tool trace route ke router customer A. Ke 1.1.10. Nah, sini jalurnya dari 2.2.2.3 ke 23.23.23.2.
14.14.14.1 dan baru ketemu di R customer A di 1.1.1.10. Dan saya akan tool trace root ke PC 1 yang berada di R customer A. Tool trace root 192.108.1.11. Lihat sini tidak ketemu sama sekali untuk tool trace root-nya. Selanjutnya, di sini saya akan setting VPN server dengan PPTP pada R customer A. Di sini sudah saya buat bagian PPP sini. Bagian interface-nya itu pada bagian PPTP server itu seperti ini. Bagian centangnya di enable dan di OK. Dan pada bagian secrets-nya itu seperti ini. Dengan nama user 1 dan sini personnya yang saya kasihkan itu adalah admin. Dengan service-nya PPTP. Dan profilnya di cloud encryption dan local address-nya itu di 10.10.10.1 dengan remote address-nya di 10.10.10.2. Ini sih di OK. Dan selanjutnya, sini kita akan setting VPN server dengan PPTP pada R customer B. Ini juga sebenarnya sudah saya buat. Itu seperti ini. Itu saya lihat sini connect-nya 1.1.1.10 dengan user dan password-nya itu sama seperti yang dibuat pada P1 dengan profilnya itu di file encryption. Jika sudah bisa di OK dan sini karena sudah saya buat sini akan saya enable terlebih dahulu. Jika sudah di enable seperti ini, seharusnya akan ada terbuat address baru di R customer A dan R customer B seperti ini. Dan untuk pada router customer B seperti ini. Setelah VPN ini sudah dibuat pada R customer A dan R customer B, selanjutnya adalah menambahkan routing. Routingnya sini juga sudah saya tambahkan seperti ini. Yaitu destination address-nya 192.168.1.0 dengan gateway-nya itu berada di 10.10.10.1 untuk R customer B. Dan untuk R customer A itu seperti ini. Terus kemudian ini dengan destination address-nya itu di 192.168.2.0 /24 dengan gateway-nya 10.10.10.2. Setelah memberikan VPN dan roots pada R customer A dan R customer B, selanjutnya sini kita akan melakukan testing lagi dari PC 1 ke PC 3. Nah, seharusnya karena udah diberikan VPN di sini, tes ping-nya itu berhasil. Saya akan langsung tes saja. Ping 192.168.2.11. Lihat sini bisa. Kemudian pada PC B, saya akan coba juga melalui PC 3. Ping 192.168.1.11 ini IP dari PC 1. Lihat sini juga sudah bisa ping ke PC yang berada di router A dan router A, dan PC yang berrouter A bisa ping ke PC yang berada di router B karena VPN-nya sudah diaktifkan. Jadi langsung saya di sini kita akan melihat root-nya dengan testing root. Sini langsung saja trace root, tracer, kemudian 192.168.1.11. Sini berhasil ya untuk tracing root-nya ya, sebelumnya tidak bisa. Kemudian pada PC 1 seperti ini. Tracer 192.168.2.11. Oke, juga bisa lihat tracernya juga berhasil. Dari PC 1 ini masuk ke VPN, lalu baru berhasil masuk ke terhubung dengan PC 3. Dan untuk PC 3 sini bisa terlihat dari PC 3 masuk ke VPN dan masuk ketemu ke PC satunya yaitu 192.168.1.11. Untuk testing VPN-nya seperti ini. Biasanya sini saya akan melakukan praktikum tambahan port forwarding, yaitu virtual server. Sini untuk PC 1 sudah saya install XAMPP.
dengan halamannya sudah saya ubah seperti ini. Nah, satunya, kemudian ada P-nya sini dibuat oleh Andi Hikmah Farkasi. Dan di sini saya akan coba akses terlebih dahulu di PC 1. 92.168.1.11. Sini bisa diakses oleh PC 1. Oh ya, sebelumnya di bagian indeks yang ini saya ganti namanya agar bisa seperti ini. Dan pada PC 3, sini kita akan coba mengakses web sederhana yang sudah dibuat di PC 1. Itu seperti ini. 192.168.1.11. Ini IP dari PC 1. Dan seharusnya ini bisa, karena masih terhubung dengan VPN. Nah, bagaimana ketika VPN ini dimatikan? Apakah PC 3 masih bisa mengakses web sederhana yang sudah dibuat di PC 1? Ini saya akan matikan terlebih dahulu VPN yang sudah dibuat. Saya disable. Dan sini di refresh. Apakah bisa? Seharusnya tidak bisa ya, karena VPN-nya sudah dimatikan. Saya tidak di sini loading terus-menerus dan tidak mau masuk ke webnya. Nah, cara untuk PC 3 dapat mengakses web sederhana yang sudah dibuat di PC 1, kita akan merubah port webfig pada R customer A. Seperti ini. Masuk ke IP, kemudian ke service. Dan bagian W-nya yang sebelumnya ini adalah 80, di sini diganti menjadi 80. Dan kemudian pada bagian firewall-nya kita tambahkan rule NAT baru seperti ini. Menggunakan chain-nya DST-NAT dengan destination address-nya itu di 1.1.1.10 dengan protokolnya itu TCP dan destination port-nya itu adalah 80. Kemudian pada bagian action-nya itu kita menggunakan DST-NAT dengan tujuan address-nya itu address dari PC 1 itu 192.168.1.11 dengan port-nya juga sama seperti yang dimasukkan di bagian general ini, destination port 80. Bagian action juga sama, tuh port-nya itu di bagian 80. Saya kita play dan di OK. Dan seharusnya pada PC 3 itu sudah bisa mengakses web sederhana yang sudah dibuat di PC 1. Dengan tulisannya itu seperti ini. 1.1.1.10. Ini saya close saja terlebih dahulu. Jadi yang dimasukkan di PC 3 itu adalah IP 1.1.1.10. Yaitu HTTP. Mohon maaf, di sini saya ada kesalahan tulisan. Sini itu misalnya HTTP /kemudian IP 1.1.1.10. Sini bisa terlihat untuk web yang dibuat web sederhana yang dibuat PC 1 udah bisa diakses oleh PC 3. Kemudian kita akan buat web sederhana lagi di PC 2 seperti ini. Ini sudah saya ubah bagian indeksnya. Seperti ini bagian indeksnya, tugas. Maaf, saya edit dulu. Nih, seperti ini. Aplikasi VPN Office to Office dengan perbedaannya yang saya berikan tuh sini mencantumkan link saya sendiri 230.512.040.02. Ini saya close saya terlebih dahulu dan sini akan saya coba buka di isi 3. Tapi sebelumnya di bagian IP kita tambahkan rule NAT yang baru. Sini saya tambahkan bagian nomor 2 ini. Itu general seperti ini DST NAT. Destination address-nya sama 1.1.1.10 dengan protokolnya 6. Namun di sini kita berikan perbedaan di destination port-nya itu 90. Dan pada bagian action-nya kurang lebih sama juga seperti rule NAT yang dibuat sebelumnya. Action-nya DST NAT dengan to address-nya itu ke PC 2 karena kita mau buat ini tuh dapat mengakses web sederhana yang sudah dibuat di PC 2.
Ya, sini lanjut lagi. Mohon maaf sebelumnya ada teman saya yang menelpon, jadi saya pause terlebih dahulu. Di sini settingan actionnya kurang lebih sama, cuman perbedaan di sini adalah to address-nya yaitu menuju ke PC2, di mana kita membuat web servernya itu di PC2 dengan to portnya sama 80. Tadi apply, di oke. Di sini kita sudah memiliki dua rule nuts yang akan digunakan nanti. Ini akan saya coba akses di PC3. Akses itu seperti ini, http /2 slash 1.1.1.10 dan ditambahkan port 90 di belakangnya. Seperti ini. Lihat sini udah bisa mengakses web sederhana yang udah dibuat di PC2. Mungkin itu saja praktek yang bisa saya lakukan, praktek mengenai VPN Office to Office pada kali ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.